pada siang ini kita akan membahas kembali, melanjutkan kembali 100 pertanyaan wawancara dan jawabannya part yang ke-6. Di part yang ke-6 ini kita mulai dengan pertanyaan yang nomor 1, dan ini mungkin sering juga ditanyakan oleh pihak HRD kepada teman-teman sekalian, sehingga kalian bisa menjawab pertanyaan. Mari kita simak pertanyaan yang pertama. Pengembangan diri apa yang dilakukan setahun terakhir? Jadi selama setahun terakhir ini, pengembangan diri apa yang pernah Anda lakukan? Jadi saran saya kepada teman-teman semua, jangan cepat-cepat untuk menjawab pertanyaan. Misalnya mengatakan tidak ada, ya. Jika memang selama setahun itu kalian tidak mengikuti pengembangan diri. Tetapi cobalah kalian berpikir untuk tenang, sehingga jawaban kalian itu nanti bisa membantu HRD untuk menganalisa jawaban Anda itu, apakah jawaban Anda itu mungkin nanti akan mengena kepada sasarannya. Oleh karena itu, kepada sahabat Jiksi dimanapun kalian berada, mungkin jawaban yang pernah mungkin kalian lakukan, kalian tanyakan, mungkin bisa dengan mengatakan saya sih pernah mewakili satu divisi untuk berbagai proyek khusus. Misalnya kalian itu pernah mengikuti komite ISO atau panitia peringatan ulang tahun perusahaan atau task force untuk mensosialisasikan misalnya budaya perusahaan yang baru. Nah, di sanalah katakan kepada HRD saya bertemu banyak orang penting, dan di situ saya meningkatkan ilmu pengetahuan saya melalui pembicaraan dengan mereka, dan tambahkan juga waktu saya bertemu dengan mereka, disitulah saya membangun banyak jaringan untuk menyelesaikan tugas. Nah, jawaban ini penting. Jadi kalian itu nanti bisa dilihat oleh HRD bahwa kalian itu tidak harus diajarin satu persatu, tetapi kalian lebih inisiatif untuk membuka wawasan kalian terhadap pengembangan diri. Atau kalian juga bisa memberikan jawaban, barangkali saya pernah join di my list profesi sehingga banyak memperoleh masukan terkait dengan teknologi-teknologi baru yang dibutuhkan oleh dunia kerja, terutama dalam meningkatkan karir saya sekarang ini. Dan kalian bisa tambahkan, barangkali setiap ada permasalahan di tempat kerja, saya bisa meminta bantuan dengan melalui teman-teman saya yang sudah mengikuti my list tadi, ya. Jadi dengan jawaban-jawaban demikian, barangkali kalian bisa mendapatkan nilai plus nanti dari HRD ketika kalian diwawancara. Nah, pertanyaan berikut. Apa tantangan yang terbesar yang pernah kalian hadapi dalam menghadapi dunia kerja? Nah, perlu kita ketahui pertanyaan ini sesungguhnya memberikan peluang kepada kita untuk kita ini, tanda petik, yang diinterview untuk menonjolkan kekuatan yang kita miliki, ya. Tantangan terbesar biasanya adalah misalnya situasi di mana Anda melakukan pekerjaan di luar daripada rutinitas kalian, atau mungkin adanya krisis yang membutuhkan pengambil keputusan dengan segera, ya. Atau mungkin bisa karena peranan penting kalian dalam situasi tersebut, sehingga kalian dituntut untuk menganalisa informasi terlibat dalam pengambilan keputusan, ya. Oleh karena itu, ya, kalian sebagai yang diinterview, kalian akan memperoleh nilai plus dari wawancara itu dengan cara memberi pengayaan atau sikap profesionalisme kerja baru, atau memberikan prestasi permasalahan yang pernah kalian hadapi yang kalian rasa itu besar, atau Anda mungkin berhasil membawa organisasi untuk mencapai target-target yang sudah ditentukan.
ya. Jadi untuk jawaban yang mungkin yang bisa membantu kalian bisa katakan kepada interviewer, tantangan yang besar yang saya hadapi itu adalah seorang pelanggan utama, saya kecewa dengan pelayanan yang kami berikan dan berniat untuk memutuskan kerjasama dan pindah ke perusahaan lain. Jadi saya melakukan berbagai upaya sehingga akhirnya pelanggan yang tadi itu akan keluar, tidak jadi keluar dan bahkan menjadi loyal. Nah, ini suatu keberhasilan. Jadi keberhasilan yang kalian bisa ceritakan kepada yang menginterview, walaupun itu tantangan besar kalian hadapin, tetapi kalian bisa keluar dari tantangan itu dengan membawa keberhasilan. Atau juga bisa kalian memberikan jawaban, barangkali perusahaan menang tender beberapa proyek, sementara jumlah SDM tidak memadai untuk mengerjakan proyek tersebut. Kemudian kalian katakan, saya secara ketat mengatur schedule kerja dan melakukan koordinasi dalam pembagian tugas dan mengarahkan beberapa tenaga kerja yang part-time, serta menjaga tim agar terus termotivasi di tengah beban kerja yang berat. Jadi itu adalah suatu poin yang bisa menambahkan kalian nanti dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari HRD, ya. Nah, sekarang pertanyaan yang berikut adalah bagaimana Anda melihat diri Anda 5 tahun mendatang. Jadi setelah mungkin beberapa kali ditanya, sampailah pada suatu pertanyaan yang mungkin kalian tidak pernah duga pertanyaan itu ketika HRD menanyakan bagaimana kamu memandang diri kamu 5 tahun akan datang. Nah, sebenarnya saya ingin menceritakan kepada kalian bahwa pertanyaan ini sangat sering ditanyakan oleh pewawancara kepada kalian. Tujuannya sebenarnya untuk mengetahui jangka panjang Anda. Apakah Anda sudah memiliki jangka panjang yang secara sistematis yang bisa kalian lakukan untuk mengembangkan karir kalian. Nah, tentu saja kalian memiliki banyak mimpi-mimpi pribadi tentang bagaimana mengembangkan karir kalian. Tetapi walaupun demikian, dari sekian banyaknya poin-poin yang Anda ceritakan, mungkin saya akan memberikan beberapa jawaban yang penting ketika ditanya bagaimana kamu memandang diri kamu 5 tahun akan datang. Mungkin kamu bisa menjawab, tujuan jangka panjang saya adalah berkarir di perusahaan yang memberikan saya kesempatan untuk belajar, yang memberikan saya kesempatan untuk bertanggung jawab, yang dapat meningkat dari waktu ke waktu. Itu jawaban yang paling bagus, ya. Kemudian jawaban yang berikut barangkali kalian bisa mengatakan, saya hanya membayangkan diri saya nanti jika menjadi karyawan yang berprestasi di perusahaan yang Bapak pimpin dan yang berkembang seperti saat ini. Seperti di tempat ini, saya katakan kepada Pak HRD-nya, saya bercita-cita untuk mengembangkan karir profesional, ya, yang membuat pengetahuan, wawasan, dan keterampilan saya bisa terus terasa dari waktu ke waktu. Atau kalian juga bisa mengatakan nanti mungkin saya akan mengembangkan diri saya berada di jajaran manajemen pada perusahaan multinasional seperti perusahaan Bapak pimpin sekarang ini. Nah, itu adalah jawaban-jawaban yang bisa akan membantu kalian nanti untuk memenangkan pertandingan pada saat kalian melakukan wawancara nanti. Nah, kemudian pertanyaan yang berikut yang mungkin akan ditanyakan oleh HRD kepada kalian adalah, apa yang kalian tahu tentang perusahaan ini? Nah, jadi dalam bahasa Inggris sering disebutkan tell me what do you know about the company. Nah, di sini kalian, poin yang penting sama kalian di sini adalah semakin banyak kalian menceritakan tentang perusahaan yang sedang kalian lamar itu, akan semakin tinggi poin
yang Anda dapatkan untuk memenangkan pertandingan waktu interview. Oleh karena itu, saya sering mengatakan pada kalian, lakukanlah research sebelum kalian melamar pekerjaan. Research melalui search engine Google, ketahuilah perusahaannya bergerak dalam apa, kemudian bagaimana piagam-piagam yang didapatkan atau penghargaan-penghargaan yang didapatkan oleh perusahaan, kalian ceritakan itu. Nah, atau mungkin jawaban yang mungkin bisa membantu kalian bisa menjawab seperti ini. Saya membaca website dan sangat terkesan dengan prestasi perusahaan yang Bapak pimpin selama setahun ini, yang mendapatkan pekerjaan atau penghargaan yang begitu baik dari institusi dalam maupun luar negeri yang kredibel. Nah, kalau ada datanya itu Anda katakan ya. Kemudian saya berharap bisa bergabung dengan perusahaan ini dengan misalnya dengan memberi kontribusi pertumbuhan terhadap perusahaan. Anda katakan seperti itu. Atau mungkin juga bisa kita katakan, saya memproduksi produk dengan kualitas yang terbaik. Saya membaca bahwa perusahaan juga memiliki program CSR atau corporate social responsibility yang sangat baik, sehingga antara lain menghijaukan di berbagai daerah dan beasiswa kepada pelajar-pelajar yang berprestasi dan tapi yang kurang mampu. Jadi mungkin katakanlah, jadi poinnya untuk pertanyaan ini adalah semakin banyak informasi yang kau bisa berikan tentang perusahaan mereka, semakin besar poin yang kalian dapatkan untuk memenangkan prestasi tersebut. Nah, pertanyaan berikut yang sering barangkali ditanyakan oleh HRD adalah, ceritakan kepada kami peran kepemimpinan yang pernah Anda lakukan. Jadi biasanya pertanyaan ini sangat favorit untuk kandidat-kandidat yang masih fresh graduate, yang nantinya ya perusahaan itu mengharapkan diri kalian nanti menduduki jabatan-jabatan manajerial strategis atau menjadi seorang pemimpin. Jadi dengan cerita kalian kepada HRD, kita pernah melakukan peranan kepemimpinan dalam hal ini bla bla bla, itu akan membantu kalian. Misalnya kalian bisa menjawab, barangkali ketika saya kuliah saya menjadi koordinator penghalang dana terkait misalnya acara apa, sebutkanlah acara apa, kemudian sebutkanlah dana yang pernah Anda kumpulkan jumlahnya, sehingga nanti si pewawancara melihat bahwa kalian itu memiliki jiwa kepemimpinan yang bisa memenuhi harapan perusahaan di kemudian hari. Nah, kemudian pertanyaan yang berikut, apa kritik yang sering Anda terima dari orang lain? Nah, ditanya nanti sama kalian, apa kritik yang sering kalian dengar dari teman kalian? Nah, ini tujuan daripada pertanyaan itu sebenarnya untuk mengetahui kelemahan diri kamu. Jika pertanyaan sebelumnya diajukan untuk melihat apa mungkin kelemahan kamu, sekarang dilihat dari sudut bagaimana kamu memandang diri kamu. Nah, apakah kamu sadar akan kelemahan kamu atau tidak sadar dengan kelemahan kamu? Nah, mungkin jawaban yang bisa membantu kalian di sini adalah kamu ceritakanlah bahwa kalian itu terbuka dalam hal menerima kritikan dari orang lain, karena itu penting bagi pengembangan diri saya. Atau kalian bisa tambahkan, dulu itu Pak, saya seorang pendiam, sekarang saya lebih membuka diri dan lebih meluangkan waktu untuk bergaul atau berbaur dengan orang-orang yang keberhasilan pekerjaan mereka bisa dilihat. Nah, saya mau beritahu kepada sahabat Diksi dimanapun kalian berada, kadang-kadang jawaban kita yang santai dalam menanggapi dengan misalnya pertanyaan-pertanyaan dengan humor, itu bisa meringankan terhadap pertanyaan yang bisa membuat kita terlihat lebih
lebih elegan. Atau kalian juga bisa mengatakan barangkali saya sering disindir oleh teman saya sering dikatakan terlalu serius dalam bekerja, bisa lupa makan, lupa waktu, lupa diri, dan lupa senyum. Apalagi kalau itu mendekati deadline, tanggal yang sudah ditentukan. Disenggol sedikit bisa meledak. Nah, ini jawaban ini bisa kalian katakan, disenggol sedikit bisa meledak, tetapi walaupun demikian sekarang saya sudah mulai walaupun saya bekerja dalam tekanan, saya sudah mulai mengontrol emosi saya. Karena saya beranggapan bahwa emosi kita ketika melakukan suatu pekerjaan bisa berdampak negatif terhadap lingkungan kerja ataupun terhadap hasil pekerjaan. Kalian katakan begitu. Nah, kemudian pertanyaan berikut, hal apa yang dirasa perlu dikembangkan dari diri kamu untuk menunjang pekerjaan? Nah, ini. Jadi di sini ada dua sisi yang ingin dicari tahu oleh HRD kepada kalian. Sisi yang pertama, apakah kalian paham betul dengan pekerjaan yang kalian akan kerjakan? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kalian sadar atas kelemahan kalian? Nah, mungkin jawaban yang bisa kalian berikan kepada interview, katakanlah dulu saya bekerja sebagai purchasing officer, kemudian mensyaratkan, karena pekerjaan purchasing itu mensyaratkan keahlian, kemampuan bernegosiasi yang baik. Kemudian saat ini saya belajar secara otodidak bagaimana bernegosiasi dengan vendor-vendor mitra kerja, kemudian dan demikian juga melakukan negosiasi dengan perusahaan-perusahaan mitra kerja kita. Meskipun jauh ini tergolong berhasil mendapatkan penghargaan dalam hal penawaran yang baik, tetapi saya tetap berencana akan mencari pelatihan keterampilan bernegosiasi agar perusahaan dapat bekerja secara optimal. Nah, jawaban kalian ini, ya, kalian tidak hanya memikirkan diri kalian, tetapi kalian juga memikirkan perusahaan. Dengan kata lain, kemajuan yang Anda miliki akan berdampak kepada kemajuan perusahaan nantinya. Alright, kemudian kita lihat lagi pertanyaan yang berikut. Anda sulit bekerja sama dengan tipe orang yang bagaimana? Nah, atau disederhanakan barangkali pertanyaan, orang yang bagaimana yang menurut kau sulit untuk bekerja sama? Ya, baik. Nah, untuk pertanyaan ini, HRD itu ingin melihat bagaimana kamu membina hubungan kamu kepada sesama kerja, hubungan kamu yang secara horizontal maksud saya, hubungan kamu dengan atasan, hubungan kamu dengan bawahan. Jadi di sini HRD ingin mengetahui bagaimana kamu bisa membina hubungan yang baik. Oleh karena itu, para sahabat Jiksi dimanapun kalian berada, saya sarankan kalian tidak boleh menjelek-jelekkan pribadi seseorang, ya, karena saya khawatir nanti kalau Anda terjebak menjelek-jelekkan kepribadian seseorang, nanti terkesan kalian itu fokusnya di permasalahan, bukan fokusnya bagaimana kalian itu bisa bekerja sama dengan orang lain. Nah, kalian juga boleh saja menyebutkan pengalaman kalian ketika bertemu dengan orang-orang yang quote and quote yang kalian rasa sulit sekali untuk bekerja sama. Kemudian bagaimana reaksi orang tersebut, dan ceritakan bagaimana kalian berhasil membujuk orang yang kalian pikirkan tadi adalah orang yang sulit menjadi orang yang gampang
diajak kerjasama. Itu sangat membantu sekali untuk mendapatkan nilai tambah ketika Anda ketika Anda diwawancara oleh HRD. Atau mungkin jawaban yang baik barangkali yang bisa kalian jawabkan, katakanlah, Pak, saya dulu pernah bekerja dengan seseorang yang agresif, kadang-kadang kesalahan kecil bisa membuat atasan saya marah, ya kan? Kemudian tapi katakan, oleh karena itu ketika atasan saya marah karena hal-hal kecil, saya akan lebih teliti, lagi untuk mencari, untuk menghindari kesalahan-kesalahan tersebut. Sehingga yang tadinya atasan saya atau rekan saya itu gampang marah menjadi tidak gampang marah. Jadi di sini secara tidak langsung kalian bisa menceritakan kepada HRD bahwa walaupun orang tersebut dikatakan sulit, tetapi Anda masih bisa bekerja sama dengan mereka. Nah, pertanyaan yang berikut di sini ditanyakan, pertanyaannya mungkin singkat, pertanyaan seperti ini. Apakah sering kamu pindah pekerjaan? Nah, ini pertanyaan ini sering ditanya HRD karena HRD itu juga sangat concern dengan proses biaya rekrutmen yang sangat mahal. Jadi oleh karena itu HRD ingin mencari kandidat yang benar-benar loyal kepada profesi dan loyal juga kepada perusahaan. Nah, karena tadi biaya rekrutmen yang mahal. Katakanlah Anda atau kalian itu karyawan kontrak, ya. Jadi karena kalian karyawan kontrak, kalian boleh menjawab seperti ini. Saya, Pak, beberapa kali bekerja tetapi statusnya kontrak. Karena memang pekerjaan yang saya jalani adalah pekerjaan yang sifatnya dalam jangka waktu tertentu saja. Setelah proyek selesai, katakan saya kemudian ditawari lagi dalam melakukan proyek yang lain, atau saya mencari pekerjaan yang lain. Jadi kalau itu kamu karyawannya, misalnya kalau kamu masuk karyawan kontrak atau yang sering habis kontrak pindah, ya, mungkin jawaban itu bisa membantu kamu untuk mendapatkan nilai plus. Atau mungkin kamu bisa menjawab seperti ini. Tempat saya dulu bekerja sebelumnya adalah perusahaan-perusahaan yang kecil, yang mengalami masalah finansial, sampai harus mem-PHK-kan misalnya karyawannya karena tidak bisa bertahan di era krisis. Jadi kalian katakan kalian itu sebenarnya bukan di PHK, tetapi karena problem finansial, ya kan? Problem finansial membuat kamu itu harus mencari pekerjaan yang lain, ya. Kemudian kita lanjut dengan pertanyaan yang berikut. Apa yang tidak disukai dari pekerjaan terakhir? Jadi Pak HRD ingin mengetahui, kalau kamu ingin mengetahui apa sejarah kamu waktu kamu bekerja, hal-hal apa yang tidak kamu sukai pada saat melakukan pekerjaan yang terakhir. Nah, ada kandidat menjawab seperti ini. Ada kandidat yang menjawab seperti ini. Saya tidak menyukai atasan saya yang bersikap bosi dan perfeksionis. Sekali lagi guys, sahabat Jiksi, dimanapun kalian berada, saya tetap mengingatkan jawaban seperti itu tidak baik. Jangan sekali-kali kalian itu menjelek-jelekkan bos kalian atau pimpinan kalian. Kemudian misalnya jawabannya, rekan saya sibuk sendiri, ya. Tidak ada yang bersedia untuk membimbing saya dalam pekerjaan. Jawaban ini membuat kita terkesan bahwa kamu itu seperti anak ayam yang harus dituntun dan dibimbing, jadi masih belum dewasa. Atau kalian
menjawab seperti ini, pekerjaan saya tidak habis-habisnya. Saya tidak punya waktu untuk beristirahat. Jawaban itu pun tidak boleh, guys. Jadi, terus jawaban apa yang harus kita berikan ketika ditanya apa yang kamu tidak sukai dari pekerjaan kamu yang terakhir? Mungkin jawaban yang saya rekomendasikan kepada kalian adalah, hal yang saya tidak sukai adalah sebagai medical representatif. Ketika saya sebagai medical representatif, saya harus menunggu dokter berlama-lama, berjam-jam di ruang praktek. Dan tak jarang saya menunggu juga, bisa setelah saya tunggu tiba-tiba dokternya sudah tidak ada. Ya, tapi walaupun demikian, ketika saya menunggu, saya selalu menggunakan waktu luang saya ketika menunggu, membaca majalah, bertemu dengan orang-orang lain, membangun hubungan dengan orang-orang yang saya ketemui pada saat saya menunggu dokter tersebut. Nah, itulah pertanyaan, 100 pertanyaan beserta jawabannya part ke-6, dan mudah-mudahan di part ke-6 ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami dan share juga kepada teman-teman yang sedang mencari pekerjaan. Sampai bertemu kembali.